Oke, selamat malam para pecinta bola. Ya, kita lagi dalam suasana pandemi corona. Kita doakan semoga corona segera berakhir. Jangan lupa klik subscribe dan juga like dan komen sebanyak-banyaknya karena seluruh pendapatan yang kami terima akan kami sedekahkan, guys. Oke, pada malam hari ini saya akan membuat konten yang spesial yang judulnya adalah bantahan terhadap statement Coach Justin, ya. Sebelumnya saya sangat menghormati sekali Coach Justin, salah satu pelatih timnas futsal kita selama 5 tahun. Dengan kepemimpinan beliau, timnas banyak mengalami perubahan dan beliau merupakan salah satu orang yang mempopulerkan futsal di negara kita. Selain itu juga beliau merupakan salah satu komentator bola yang paling objektif yang menurut saya kita ketahui bersama, ya. Ada 100 ribu lebih subscriber membuktikan bahwa dia adalah seorang komentator bola yang hebat dan objektif dan juga tajam dalam melihat berbagai macam sisi dalam sepak bola. Nah, namun dengan hebatnya Coach Justin, saya akan sedikit memberikan pandangan saya yang berbeda terhadap statement atau pendapat dari Coach Justin, ya. Coach Justin pernah bilang bahwasanya dalam sepak bola itu kita bebas untuk bisa mengekspresikan atau berkomentar. Akan tetapi dalam kita berkomentar itu harus didasari suatu pendapat agar pendapat kita itu kuat dan walaupun debatable tapi kita punya suatu dasar untuk menyatakan bahwa pendapat kita itu memang ada dasarnya, jadi layak untuk kita bahas lebih lanjut. Nah, statement pertama yang saya tidak setuju dengan Coach Justin yaitu adalah Sergio Busquets adalah pemain yang buruk dan biasa-biasa aja, walaupun di beberapa match ya mengatakan bagus, tapi secara umum Coach Justin tidak suka terhadap Sergio Busquets, ya. Saya pribadi melihat Sergio Busquets ketika tahun 2009, ya, ketika itu Sergio Busquets, Xavi, Iniesta menjadi salah satu trio gelandang terbaik di Eropa dan dunia, bisa membawa Spanyol juara Piala Euro 2008, Piala Dunia 2010 dan juga Euro 2012. Nah, banyak yang bilang, Coach Justin bilang Busquets hebat karena ada Xavi dan juga Iniesta. Saya kurang setuju, ya, karena Busquets ini salah satu gelandang yang dibilang Pep itu terbaik, ya, selain juga Michael Carrick, ya. Maka dari itu saya pun melihat permainan Busquets itu memang sekarang Busquets itu agak lambat, lalu dia itu tidak kuat dalam bola udara dan juga dia sering telat mengcover. Dan untuk sekarang memang saya sangat setuju bahwasanya harusnya Frenkie de Jong yang diplot sebagai DM gitu, Defensive Playing Midfielder. Nah, kan tetapi ketika Coach Justin menyebut Busquets jelek, saya juga kurang sependapat karena Busquets salah satu pemain yang bisa bertahan dalam berbagai pelatih Barcelona, mulai dari Pep, lalu Tito Villanova, Gerardo Tata Martino, Luis Enrique, Ernesto Valverde, dan sampai sekarang Quique Setien. Busquets tetap menjadi pilihan utama. Dan apabila kita lihat mainnya Busquets, dia itu bisa passing between the line, dia itu bisa memberikan passing itu nerobos antara dua ruang, antara celah gitu. Ya, walaupun dia long ballnya agak ancur-ancuran, ya, itu bisa dibilang dia itu salah satu gelandang terbaik di dunia pada masanya, walaupun sekarang sudah menurun dan layak diganti oleh Frenkie de Jong sebenarnya. Tapi Frenkie de Jong dimainkan sebagai gelandang serang oleh Quique Setien karena ada Busquets yang sudah tahu DNA-nya Barca. Nah, di sini saya sekali lagi menegaskan tidak setujunya dengan Coach Justin adalah karena Coach Justin bilang Busquets itu katrok, Busquets itu jelek karena bagusnya itu Xavi dan Iniesta. Busquets hanya ikut-ikutan karena Xavi dan Iniesta itu bagus. Saya kurang setuju dengan itu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah Jose Mourinho, pelatih kardus, pelatih bapuk. Nah, saya nggak setuju. Saya pribadi saya mengakui sih bahwasanya Mourinho itu memang pelatih yang hebat, ya, dari trofi, mulai dari FC Porto, Inter Milan itu bisa treble, bisa Liga Champions dengan kualitas tim yang bisa dibilang pada waktu itu biasa-biasa aja dibandingkan dengan tim-tim kuat Eropa. Nah, lalu Coach Justin
bilang Mourinho jelek dan sekarang terbukti ya di MU beberapa musim yang lalu ya, setahun terakhir kan sebelum dia dipecat kan menurun ya performanya MU, bahkan Mourinho mengakui bahwasanya dia layak untuk dipecat ya. Cuma akan tetapi harus kita akui bahwasanya ketika zamannya Messi-nya Pep Guardiola tahun 2009-2010 ketika Inter juara UCL, itu Barca kalah di semifinal ya. 3-1 di kandangnya Inter, 1-0 di Camp Nou. Nah, di situ dapat dilihat bahwasanya ketika ada Xavi, Iniesta dan Messi main, lalu lawannya adalah Inter Milan. Dengan saat itu skuadnya ya biasa-biasa aja, Diego Milito, ada Samuel Eto'o, ada juga Wesley Sneijder ya. Ibra kan pindah ke Barca waktu itu kan. Nah, itu bisa juara gitu. Jadi ketika di Porto jika dia juga memenangkan UCL, dia Chelsea juga memenangkan 3 Premier League gitu. Dan rasio kemenangan dia di Premier League ini salah satu yang terbaik selain Sir Alex Ferguson ya, 57%-an. Versi juga 59% ya. Jadi untuk sekarang saya berpendapat Mourinho memang sekarang strateginya itu udah usang ya, udah lewat masanya. Dia sering bermain dengan 2 DM dan juga tidak merubah dimanapun dia berada, dan juga strateginya itu bisa dibilang kalau bisa dibilang katrok ya, karena suka bertahan. Saya juga setuju kalau Mourinho memang bukan tipe manajer yang bermain atraktif menyerang seperti Pep atau Klopp, tapi untuk pendapat ke Mourinho itu pelatih yang tidak bagus, saya kurang setuju, karena dengan trofi Premier League, trofi UCL, trofi-trofi yang lain dia dapatkan, layak untuk menjadi pelatih top. Namun untuk sekarang adalah bisa dibilang strateginya sudah usang, sudah termakan oleh zaman. Beda sama Sir Alex yang bisa menyesuaikan waktu dari waktu ke waktu gitu. Dan saya juga setuju dengan Coach Justin, orang yang pelatih yang memenangkan liga itu jauh lebih konsisten daripada orang yang memenangkan UCL ya, Champions League, karena Champions League ada faktor keberuntungan, VAR, wasit dan yang lain. Kalau liga kan konsistensi gitu. Jadi saya setuju dengan statement Coach Justin. Akan tapi ketika Mourinho dibilang jelek, saya kurang setuju karena trofi sudah membuktikan. Cuma sekarang memang harus diakui strateginya udah usang dan juga tidak menarik untuk dilihat. Mirip seperti Wenger lah. Wenger kan juga bagus pada masanya, tapi setelah itu menurun. Dan yang terakhir, pendapat saya yang kurang setuju dengan Coach Justin, yaitu adalah Messi adalah orang yang mut-mutan. Nah, saya kurang setuju ya, karena Messi sudah mencetak 600 lebih gol selama 700-an pertandingan bersama FC Barcelona. Kalau dibilang mut-mutan sih, mana mungkin seorang itu bisa mencetak ratusan gol hanya berdasarkan mut-mutan ya. Saya lebih setuju kalau Messi itu butuh seseorang yang bisa menyuplai dia bola, memberikan dia bola bagus ya. Dulu ketika Xavi dan Iniesta sudah pergi dari Barcelona, banyak orang yang bilang Messi tidak akan memenangkan Ballon d'Or dan yang lain. Tapi Messi membuktikannya dengan tahun 2018 atau 19 kemarin ya, 19 kemarin Messi membuktikan bahwasanya dia bisa meraih Ballon d'Or untuk ke-6 kali, dan itu tanpa seorang Xavi dan juga tanpa seorang Iniesta. Harus diakui Messi bukan seorang leader yang bisa teriak-teriak menyemangati kayak Ronaldo yang speak person. Dia itu tipe orang yang lebih pendiam ya. Dia itu ngasih instruksinya itu secara tidak secara teriak-teriak gitu. Jadi dia memang orang yang secara mental mungkin saya nilai tidak sekuat Ronaldo. Akan tetapi secara talenta, secara bakat dia adalah yang nomor 1. Cara dia melewati lawan, cara dia menggiring bola, cara dia men-shoot itu benar-benar di level yang berbeda dari pemain-pemain pada umumnya. Nah, namun ketika Coach Justin mengatakan Messi itu mut-mutan, saya kurang setuju, karena Messi tetap hebat di Barcelona walaupun tanpa ada Xavi dan juga Iniesta. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Jangan lupa klik subscribe dan juga like untuk membuat channel ini semakin berkembang dan seluruhnya akan kami sedekahkan. Oke, see you guys.